Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita di bab 6, yaitu transfer aset antar perusahaan, yang khususnya adalah aset tidak lancar. Oke, seperti yang kita ketahui, ya, baik itu induk dan anak itu bisa melakukan transaksi antar perusahaan afiliasi. Jadi, transaksi itu bisa dilakukan secara internal, ya, ataupun secara eksternal, ya. Jadi internal, misalkan induk ataupun anak masing-masing melakukan transaksi jual beli antar mereka. Sedangkan eksternal, ya artinya baik itu induk ataupun anak melakukan transaksi jual beli dengan pihak-pihak di luar perusahaan afiliasi. Nah, kadang-kala memang antar perusahaan yang berelasi itu melakukan transaksi jual beli, ya. Misalnya jual beli jasa, jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, ya. Kita ambil contoh misalnya induk menjual jasa konsultasi kepada anak sebesar 50 juta. Ya, artinya dari transaksi ini, ya, induk akan mencatat adanya pendapatan penjualan. Ya, sedangkan anak sebagai pihak yang membeli itu akan mengakui adanya beban. Ya, nah dalam kertas kerja konsolidasi, ya konsepnya, ya ketika mereka berkonsolidasi, ya maka penjajian laporan keuangannya adalah satu. Ya, jadi tidak ada pengakuan pendapatan ataupun pengakuan beban pada diri sendiri. Sehingga transaksi beban, ya akun beban yang diakui oleh anak ataupun akun penjualan yang diakui oleh induk itu harus dieliminasi. Ya, bagaimana mengeliminasinya? Tinggal dibalik aja akunnya. Ya, jadi kalau penjualan yang diakui oleh induk itu kita debitkan, beban yang diakui anak itu kreditkan. Ya, seperti itulah mengeliminasinya. Atau kita ambil contoh lain, misalnya transaksi entitas konsolidasi yang dilakukan oleh induk dan anak. Misal, induk membeli tanah, ya transaksinya senilai 20 juta, ya. Sehingga pada saat itu, ya, induk akan mencatat transaksi pembelian itu pada transaksi atau jurnal tanah pada kas, ya. Jadi induk akan mencatat transaksi pembelian tanah itu pada pembukuannya sendiri. Kemudian pada transaksi kedua, tanah tersebut dijual oleh induk kepada anak, ya. Nilainya adalah sebesar 35 juta, ya. Artinya, ya, akan ada pengakuan laba sebesar 15 juta, ya. Nilainya 20, dijual 35, ya, sehingga akan ada pengakuan keuntungan sebesar 35 juta. Maka induk akan mencatat transaksi penjualan tersebut pada jurnal kas yang diperolehnya adalah 35, tanah sebesar harga beli awalnya, kemudian pengakuan keuntungan yang diakui oleh induk sebesar 15 juta. Sedangkan anak, ya, dalam pembukuan terpisah itu akan mencatat transaksi pembelian itu, ya, pada nilai perolehannya. Berapa? Yaitu sebesar 35 juta. Ya, jadi pembukuan ini adalah pembukuan yang dibuat secara terpisah. Ya, ini adalah pembukuan, ya, induk, sedangkan ini adalah pembukuannya anak. Nah, pada saat induk dan anak berkonsolidasi, ya konsepnya tadi, ya tidak ada transaksi pengakuan pada pembelian atau penjualan pada diri sendiri, ya sehingga harusnya keuntungan yang diakui oleh induk itu tidak ada, ya artinya ini harus dieliminasi, ya. Kemudian anak mengakui tanahnya itu lebih besar, ya overstate, ya harusnya kan tanah itu kan dibeli senilai 20, tapi diakui sebesar 35. Ya, jadi tanah itu overstate sebesar 15 juta, maka tanah juga harus dieliminasi. Nilai berapa yang harus dieliminasi? Ya sebesar 15 juta tadi, ya overstate. Sehingga pada saat berkonsolidasi, maka ya diperlukan ayat jurnal eliminasi sebagai berikut. Ya, keuntungan pada penjualan tanah pada tanah. Ya, dan ini hanya muncul di kertas kerja konsolidasi. Oke. Nah, penjualan itu bisa dilakukan secara downstream ataupun upstream, ya. Downstream artinya dari atas ke bawah, ya, dari induk ke anak. Itu adalah downstream. Sedangkan upstream itu adalah penjualan dari dari anak ke induk, ya, dari anak ke induk, dari bawah ke atas. Itu adalah upstream. Ya, ketika penjualan downstream terjadi, itu akan lebih sederhana. Ya, karena kalau dari induk ke anak, ketika ada laba ataupun rugi, maka rugi itu akan diakui oleh induk, tidak oleh anak. Ya, masalahnya muncul kalau misalnya penjualan adalah upstream. Ya, kalau penjualan secara upstream dilakukan, ya artinya dari anak ke induk, ketika anak mengakui laba, ya, jika kepemilikan induk terhadap anak itu penuh 100%, maka
all laba itu punyanya induk, akan diakui oleh induk. Ya, tetapi kalau kepemilikan induk terhadap anak kurang dari 100%, ya artinya labanya terbagi dong. Ya, artinya labanya terbagi. Ya, porsinya induk itu hanya sebesar persentase kepemilikannya. Ya, sisanya itu miliknya kepentingan non pengendali. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu yang downstream yang sederhana. Ya, sama seperti contoh case yang sudah kita bahas sebelumnya untuk penjualan downstream. Ya, jadi kepemilikan induk terhadap anak itu 80% dengan dibeli pada nilai buku gross 40, ya. Tanah dibeli oleh induk pada tanggal 1 Januari dengan nilai 20 juta dan dijual kepada anak pada tanggal 1 Juli sebesar 35 juta. Oke, kita catat dulu transaksi ini adalah pembukuan induk. Ya. Oke, ini adalah data laporan keuangan induk dan anak. Ya. Oke. Nah, atas transaksi pembelian tersebut, ya, kalau dilihat di sini dibeli pada nilai buku berarti nggak ada selisih ya. Ya, atau pembelian tersebut, maka induk pada saat akuisisi itu akan mencatat adanya investasi pada kas ya sebesar nilai perolehannya. Kemudian pada saat induk membeli tanah, maka induk akan mencatat transaksi tanah pada kas. Pada saat menjual, ya, induk akan mencatat transaksi tersebut, ya, kas tanah pada keuntungan. Oke, ini yang akan kita cermati. Oke, ini adalah transaksi selama tahun berjalan, ya. Oke. Kemudian pada tanggal 31 Desember, ya, anak kan memperoleh laba nih. Ya, dari laporan keuangan ini terlihat bahwa oh anak memperoleh laba, ya. Laba yang diperoleh oleh anak itu adalah 50 juta, ya. Dan membagikan dividen sebesar membagikan dividen sebesar 30 juta. Oke. Jadi per 31 Desember induk harus mengakui dulu laba anak, kemudian penerimaan dividen dari anak. Jadi kita buat dulu jurnalnya. Pada saat pengakuan laba. Oke. Jadi laba anak itu akan dicatat sebesar 80% dari total laba anak. Jadi kalau laba anak 50 juta, persentase kepemilikan induk terhadap anak 80%, maka porsinya induk itu hanya 40 juta. Begitu juga dengan dividen. Dividen yang dibagikan oleh anak itu 30 juta. Ya, porsinya itu induk itu hanya 80%-nya ya. Di 80% kali 30 juta berarti 24 juta. Ya, oke. Sampai sini tinggal posting ya. Jadi nanti nilai investasi akan menunjukkan nilai sebenarnya, begitu juga dengan pendapatan dari anak. Oke. Ya. Jadi ini adalah data neraca saldonya. Kita fokus ke eliminasinya. Jadi jurnal eliminasi yang diperlukan, yang pertama adalah kita akan mengeliminasi pendapatan dan dividen dari anak. Ya. Jadi yang akan kita eliminasi adalah pendapatan dari anak yang diakui oleh induk itu 40 juta, ya. Dividennya itu adalah 80% dari 30 juta, selisihnya ke akun investasi. Kemudian eliminasi pendapatan dan dividen untuk kepentingan non pengendali, ya, yang 20%-nya berarti ya. Berarti dividennya itu adalah pendapatan non pengendali itu adalah 10 juta. Laba anak 50 juta, haknya kepentingan non pengendali adalah 20%, berarti 10 juta. Ya, dividennya berarti 20% dari total dividen yang dibagikan oleh anak, 6 juta. Selisihnya itu kita kreditkan ke akun kepentingan non pengendali. Eliminasi yang ketiga adalah eliminasi ekuitas. Ya, oke, all equity anak kita eliminasi. Ya, investasinya sebesar investasi awal. Ya, untuk kepentingan non pengendali itu adalah 20% dari total equity anak. Ya, 20% dari 300 juta. Oke, kemudian eliminasi untuk keuntungan dari penjualan tanah tadi. Ya, jadi keuntungan pada tanah sebesar 15 juta. Ya, jadi karena ini dibeli pada nilai buku berarti tidak ada selisih ya, berarti tidak ada penyesuaian. Oke, dari sini ya setelah buat jurnal eliminasi tinggal masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Oke. Ya, silakan silakan ditonton ulang, dipahami lagi untuk penjualan downstream-nya. Terima kasih.